Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lupita Tuharna, NIM 16, dan Sriwantini, NIM 10 akan menjelaskan tentang permutasi. Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lupita Tuharna, NIM 16. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permutasi. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai permutasi, akan diperkenalkan terlebih dahulu definisi dan notasi faktorial. Untuk setiap n bilangan asli didefinisikan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya kali n min 2 kali n min 1 kali n. Notasi n faktorial dibaca n faktorial. Didefinisikan juga 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai ilustrasi, 2 faktorial sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Dan 5 faktorial sama dengan 120. N faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 faktorial sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 faktorial dan seterusnya. Permutasi berukuran R dari n objek dapat diartikan sebagai pengambilan atau seleksi sebanyak R dari kumpulan yang beranggota n objek dengan urutan diperhatikan dan pengulangan atau pengembalian tidak diperbolehkan. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi R objek yang diambil dari n objek berbeda dengan R lebih kecil sama dengan n adalah permutasi R diambil dari n yang didefinisikan dengan permutasi R diambil dari n sama dengan n faktorial per n min R faktorial. Perhatikan bahwa dalam permutasi urutan sangat diperhatikan. Ini berbeda dengan kombinasi yang tidak memperhatikan urutan yang nantinya akan dibahas pada bagian lain. Contoh, misalkan dari huruf-huruf P, Q, dan R akan dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf, maka ada beberapa banyak susunan yang dapat dibuat. Dengan aturan pengisian tempat yang telah dipelajari sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyaknya susunan adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan. Jika kita didaftarkan satu-satu, maka susunan tersebut adalah PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP, yang semuanya ada 6 susunan. Perhatikan bahwa PQR dan PRQ hanya menggunakan huruf P, Q, dan R. Tetapi kedua susunan tersebut dianggap berbeda karena urutannya diperhatikan. Maka kita dapat menggunakan permutasi 3 unsur yang diambil dari 3 unsur. Banyaknya susunan permutasi 3 diambil dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial sama dengan 6 susunan sebab 3 faktorial sama dengan 6 dan 0 faktorial sama dengan 1. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Teorema 6.1. Diberikan n objek N1 diantaranya merupakan objek yang sama tidak dapat dibedakan, kemudian disebut jenis pertama, N2 berjenis kedua, dan seterusnya, dan NR berjenis ke R dengan N1 plus N2 plus seterusnya plus NR sama dengan N. Maka banyaknya susunan berukuran N dari n objek tersebut adalah n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali seterusnya kali n r faktorial.
Buktinya, misalkan M adalah banyaknya semua susunan yang dimaksud dalam teorema 6.1, ambil sembarang sebuah susunan di antara M susunan tersebut. Andaikan semua anggota dalam kumpulan tersebut diasumsikan berbeda semua, diperoleh N1 faktorial kali N2 faktorial kali seterusnya kali NR faktorial. Susunan yang berbeda. Dengan demikian, K kali N1 faktorial kali N2 faktorial kali seterusnya kali NR faktorial, atau K sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali seterusnya kali NR faktorial. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya Sriwantini NIM 10. Baik, di sini saya Sriwantini NIM 10 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lupita. Pada contoh sebelumnya, huruf-huruf yang disediakan semuanya berbeda, yaitu P, Q, dan R. Bagaimana jika huruf-huruf yang disediakan ada yang sama? Misalkan pada contoh berikut. Pada contoh 6.7, misalkan dari huruf-huruf P, dan Q adalah dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf, maka ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat? Kita tidak langsung menjawab bahwa banyaknya susunan adalah permutasi 3 dari 3 sama dengan 6, karena dalam kenyataannya banyaknya susunan hanya ada 3, yaitu PPQ, PQP, dan QPP. Banyaknya permutasi N, unsur yang memuat K, unsur yang sama, M unsur yang sama, dan P unsur yang sama dengan K ditambah M ditambah P kurang dari sama dengan N ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial per K faktorial M faktorial P faktorial. Pada contoh 6.8 ada beberapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf T, E, R, C, E, C, E, R. Banyaknya unsur ada 8 dengan terdapat 3 huruf E yang sama, 2 huruf R yang sama, dan 2 huruf C yang sama. Maka banyaknya susunan sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 1680 susunan. Selanjutnya yaitu permutasi siklis. Misalkan tersedia N unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi siklis dari N unsur tersebut dirumuskan P siklis sama dengan N-1 faktorial. Pada contoh 6.12, jika terdapat 3 orang yang duduk pada 3 kursi yang membentuk suatu lingkaran, maka ada berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Jika mereka duduk pada kursi yang sejajar, maka dengan kaidah perkalian didapat banyaknya susunan adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Atau jika dengan permutasi didapat permutasi dari 3 diambil dari 3 sama dengan 6. Tetapi karena kursi yang mereka duduki membentuk lingkaran, maka hal tersebut berbeda. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar 1, jika kita membacanya searah jarum jam, maka A. Jika A sebagai urutan pertama, maka didapat susunan A, B, C. Jika B sebagai urutan pertama, maka didapat susunan B, C, A. Jika C sebagai urutan pertama, maka didapat susunan C, A, B. Ketiga susunan A, B, C, B, C, A, dan C, A, B adalah susunan yang sama yang dalam permutasi siklis baru dianggap sebagai satu susunan. Pada gambar 2, jika kita membaca searah jarum jam, maka jika A sebagai urutan pertama, maka didapat susunan A, C, B. Jika B sebagai urutan pertama, maka didapat susunan B, A, C. Jika C sebagai urutan pertama, maka didapat susunan C, B, A. Ketiga susunan A, C, B, B, A, C, dan C, B, A adalah susunan yang sama yang dalam permutasi siklis sehingga baru dianggap sebagai satu susunan. Banyaknya susunan 3 orang yang duduk pada kursi yang membentuk lingkaran sama dengan 3-1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 susunan. Kalau kita perhatikan hal tersebut,
maka didapat langkah-langkah dalam membuat suatu susunan pada permutasi siklis, yaitu 1. Tetapkan sebuah objek atau unsur sebagai pedoman. 2. Kemudian permutasikan unsur-unsur yang tersisa seperti pada persoalan sebelumnya. Pada contoh sebelumnya kita misalkan A sebagai patokan, maka sisanya dapat kita permutasikan atau dapat juga diselesaikan dengan aturan pengisian tempat atau kaidah perkalian. Sisa unsur yang ada tinggal 2, yaitu A dan B. Banyaknya susunan B dan C adalah 2 kali 1 sama dengan 2, yaitu BC dan CB. Maka sebuah susunan yang mungkin adalah ABC dan ACB. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.